Bayangkan, data transaksi bisnis kamu bisa disalahgunakan karena menjadi bagian dari perjanjian ekonomi bilateral. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, respon Presiden Prabowo soal transfer data pribadi ke Amerika Serikat Sabtu pagi. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Bayangkan, data transaksi bisnis kamu bisa disalahgunakan karena menjadi bagian dari perjanjian ekonomi bilateral. Isu transfer data pribadi warga ke Amerika sedang ramai diperbincangkan. Apakah ini benar terjadi? Dan bagaimana tanggapan Presiden Prabowo Subianto? Jakarta, 28 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal polemik transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat yang belakangan ramai dibahas publik. Isu ini muncul sebagai bagian dari joint statement antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mencakup kerjasama di bidang perdagangan digital, tarif impor, dan akses pasar. Dalam konfirmasi kepada pers setelah acara Harlah PKB di JCC Senayan pada 23 Juli lalu, Presiden menyampaikan, negosiasi sedang berjalan terus. Artinya, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai transfer data tersebut. Masih dalam tahap pembahasan teknis. Hasan Nasbi atau PCO Istana menegaskan bahwa data yang dimaksud hanya data komersial seperti data ekspor gliserol, statistik pasar, atau komoditas, bukan data personal seperti nama KTP atau nomor telepon. Kalau barang tertentu bisa jadi pupuk atau bahan peledak, pertukarannya butuh dana agar bisa dicegah penyalahgunaannya. Transfer dilakukan dalam kerangka komersial, bukan pengelola data warga asing. Sementara itu, Menkominfo Lutfi Hafid menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto untuk memastikan bahwa setiap keputusan teknis tunduk pada UU PDP nomor 27 tahun 2022 dan PP 71 tahun 2019. Prosesnya masih dikaji dan pernyataan resmi kemungkinan akan keluar setelah koordinasi intensif. Dalam joint statement yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada 22 Juli lalu, disebut bahwa Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait kemampuan memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat dengan syarat bahwa Amerika Serikat dianggap memiliki sistem perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, transfer ini hanya bisa dilakukan dengan persetujuan individu atau konsen, bukan secara otomatis antar pemerintah. Pengumpulan data berlaku atas dasar sukarelawan saat pengguna memakai layanan digital, misalnya saat membuat akun di platform asing seperti Google atau e-commerce. Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menyatakan bahwa data pribadi warga negara tidak boleh dijadikan objek dalam kesepakatan perdagangan tanpa prosedur hukum yang jelas. UU PDP harus jadi acuan utama. Anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, serta Wakil Ketua Davel Leksono mengingatkan bahwa transfer yang seperti ini berpotensi melanggar UU PDP yang setara GDPR karena Amerika Serikat belum memiliki regulasi setara GDPR. Perlu kehati-hatian ekstra dalam implementasinya agar tidak menabrak undang-undang nasional. Pemerintah menegaskan bahwa UU PDP dan PP 71 tahun 2019 mensyaratkan negara tujuan transfer data memiliki tingkat perlindungan yang setara atau di atas Indonesia.
Selain itu, pemerintah RI memastikan bahwa server utama tetap di Indonesia dan transfer hanya boleh dilakukan jika subjek data memberi persetujuan. Hingga kini, tidak ada bukti transfer data pribadi warga negara Indonesia yang terjadi, dan semua masih bersifat pengajian teknis sebelum finalisasi. Hingga saat ini, belum ada transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan bahwa isu ini masih dalam negosiasi teknis dan tunduk pada UU PDP. Data yang bisa dibagikan hanya data komersial dan anonim dengan persetujuan pengguna. DPR dan lembaga pengawasan terus meminta transparansi dan perlindungan hukum yang jelas. Data bukan hanya angka, tapi bagian dari identitas bangsa. Proses negosiasi masih berjalan. Publik wajib memantau, karena saat data terkelola dengan tidak benar, kedaulatan digital bisa terancam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak terlewatkan berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil balap ponsel mainan. Upaya menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media